Plastik merupakan kemasan sintetis yang suka terdegradasi, sehingga mulai dikurangi pemakaiannya karena berbagai dampaknya terhadap lingkungan. Terdapat banyak pengembangan penelitian terkait produksi kemasan pengganti plastik yang lebih mudah terdegradasi. Salah satunya adalah edible film. Edible film berupa kemasan lapis tipis layak konsumsi yang berasal dari berbagai bahan alam seperti glukosan, pektin, pati. Pati sebagai bahan utama dalam pembuatan edible film cukup melimpah keberadaannya di Indonesia. Salah satunya adalah pati jagung. Pati jagung memiliki kandungan amilopektin sebesar 70%, amilase 30%, serta protein dan lemak. Kandungan amilosa yang tinggi pada pati jagung menjadi basis gel sehingga memperbaiki sifat fisik dan mekanik yang dihasilkan. Pembuatan edible film dengan tambahan bahan aktif tertentu dapat meningkatkan ketahanan dan daya simpan produk olahan. Daun sirih hijau dengan kandungan minyak hatsiri, senyawa fenol, tanin, dan flavonoid memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya tahan produk pangan. Pengemasan produk olahan frozen food menggunakan edible film kombinasi pati jagung dan infusa daun sirih hijau diharapkan mampu menjadi sebuah gagasan dalam memaksimalkan pemanfaatan bahan alam menjadi kemasan yang lebih ramah lingkungan, food grade, biodegradable, serta memiliki karakteristik fisik, kimia, dan mekanik yang baik serta sesuai dibanding kemasan plastik non biodegradable. Melalui modifikasi konsentrasi infusa daun sirih hijau yang diformulasikan pada edible film, diharapkan mampu mengurangi sifat kaku, serta mampu mentransfer berbagai senyawa yang berpengaruh terhadap daya tahan dan mutu produk yang dikemas dibandingkan kemasan edible lainnya berbahan tunggal. Oleh karena itu, peneliti mengambil buku bagian pembuatan edible film kombinasi pati jagung dan infusa daun sirih hijau pepper betaline sebagai kemasan frozen food. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana proses pembuatan edible film kombinasi pati jagung dan infusa daun sirih hijau pepper betaline sebagai kemasan frozen food. Yang kedua yaitu bagaimana karakteristik edible film infusa daun sirih hijau pepper betaline terhadap daya simpan produk olahan frozen food. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan edible film kombinasi pati jagung dan infusa daun sirih hijau pepper betaline sebagai kemasan frozen food, serta untuk mengetahui karakteristik edible film infusa daun sirih hijau pepper betaline terhadap daya simpan produk olahan frozen food. Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Laboratorium Adminsan Cendekia Tanah Laut dan Laboratorium FPK ULM. Penelitian ini dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2022. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu eksperimen laboratorium. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dari hasil dan pembahasan yang didukung studi literatur. Tahap ini dimulai dari pembuatan simplicia daun sirih hijau, pembuatan infusa daun sirih hijau, serta pembuatan edible film pati jagung. Selanjutnya dilakukan pengujian kadar air simplicia, studi fitokimia, infusa, serta beberapa uji karakteristik edible film, yakni uji fisik, kimia, dan mekanik. Pada penelitian ini, edible film yang dihasilkan akan dibagi menjadi 4 formula tergantung dengan jumlah konsentrasi infusa daun sirih hijau, yaitu formula 0 dengan konsentrasi 0%, formula 1 dengan konsentrasi 20%, formula 2 dengan konsentrasi 40%, dan formula 3 dengan konsentrasi 60%. Setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil seperti berikut. Pada pemeriksaan organoleptik, simplicia daun sirih hijau berwarna hijau kecoklatan, berbau khas daun sirih hijau, dan memiliki rasa yang pahit. Berdasarkan hasil uji kadar air simplicia daun sirih hijau telah memenuhi syarat dan mutu keamanan di POM 2019. Selain itu, data screening fitokimia menunjukkan adanya alkaloid, flavonoid, tanin, dan terpenoid pada infusa daun sirih hijau. Senyawa fenolid ini penting untuk mencegah reaksi oksidasi karena salah satu aktivitas senyawa ini yaitu antioksidan. Kajian fitokimia yang menunjukkan hasil positif mendukung bahwa daun sirih hijau kaya antibakteri dan antioksidan. Pengujian karakteristik edible film meliputi uji fisik, kimia, dan mekanik. Pada uji fisik diperoleh edible film transparan yang halus dan lembut, serta dapat terurai dengan sempurna pada hari kelima. Pengujian kimia pada penelitian ini meliputi uji pH, daya serap, larutan, dan kadar air. Pada uji pH menggunakan pH indikator universal memiliki nilai 5-6. Hal ini menunjukkan penambahan infusa daun sirih hijau mempengaruhi pH edible film. Namun, untuk semua formula telah memiliki rentang pH yang lebih bulat, yaitu berkisar antara 0,5 sampai 7,9. Pada uji daya serap, konsentrasi infusa daun sirih hijau berpengaruh terhadap nilai daya serap. Pada uji daya serap, semakin rendah daya serap air edible film, maka tingkat ketahanan edible film akan semakin besar dan mampu melindungi produk yang diproduksi. Edible film dengan daya larut yang tinggi baik digunakan untuk produk pangan, tetapi edible film daya larut rendah diperlukan sebagai pelindung produk agar pengemas tidak mudah larut saat bersentuhan dengan produk pangan.
Dan tidak tahu di kelautan, Formula 2 memiliki karakteristik optimal karena berada di antara permukaan laut dan tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan. Selanjutnya, pengujian kadar air bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kandungan air pada edible film. Data menunjukkan bahwa infusa daun sirih hijau berpengaruh terhadap nilai kadar air. Kadar air yang terlalu tinggi tidak terlalu tahan lama dalam penyimpanan karena kadar air merupakan medium turun yang rendah. Pengujian terakhir yaitu uji penyimpanan produk olahan frozen food yakni TPC dan uji TPPN. Bakso ikan menjadi sampel yang digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan hasil yang didapatkan, semua sampel yang dikemas menggunakan edible film menunjukkan bahwa produk olahan frozen food masih layak konsumsi pada hari ke-15. Pada Formula 0 juga masih layak untuk dikonsumsi, namun jumlah mikroba yang terkandung pada sampel tergolong tinggi, berbeda dengan Formula 1, 2, dan 3. Hal ini dikarenakan sampel yang dikemas menggunakan edible film dengan tambahan infusa daun sirih hijau dapat menghambat pertumbuhan mikroba pada produk olahan. Semakin meningkat konsentrasi infusa, semakin kecil pula pertumbuhan mikroba pada produk olahan. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama, proses pembuatan edible film menggunakan pati jagung sebagai bahan utama, daun sirih hijau sebagai bahan aktif, serta bahan tambahannya yaitu kitosan, asam asetat, aquades, propilen glikol, dan sorbitol. Yang kedua, karakteristik edible film infusa daun sirih hijau terhadap daya simpan produk pangan. Hasilnya adalah semua sampel yang dikemas menggunakan edible film masih layak dikonsumsi pada penyimpanan hari ke-15. Pertumbuhan mikroba dapat dicegah dengan menggunakan kemasan edible film yang mengandung infusa daun sirih hijau. I'm Abdan Solihan. I'm Intan Mahardika. We are Agia Team from Man Insan Cendekia Tanah Laut. Opsi 2022 meneliti itu seru.